Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Ya, insya Allah kita semua masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu masuk surga syaratnya 4, Bu. Syaratnya 4. Nah, 4 ini kita ingat baik-baik, Bu. 4. Jadi wanita itu masuk surga itu kata Rasul syaratnya 4, ibu-ibu sekalian. Nah, 4 ini yang kita pegang, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha. Seorang wanita jika dia sholat 5 waktu, jadi pertama sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, berpuasa di dalam bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya dan kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Jadi ada 4, ibu-ibu sekalian. Sholat 5 waktu, berpuasa di dalam bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya, ibu-ibu sekalian. Qila laha, pada hari kiamat dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja kamu mau. Ibu-ibu sekalian, jadi disuruh milih pintu mana saja, ibu-ibu sekalian. Pintu surga itu ada 8. Disuruh milih pintu mana saja dia menghendaki masuk surga, ibu-ibu sekalian. Berarti usahakan 4 ini kita laksanakan, ibu-ibu sekalian. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang sholat 5 waktu. Amin. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga kemaluannya
dan juga untuk istri orang yang taat kepada suaminya, ibu-ibu sekalian. Kalau 4 ini dilaksanakan, ibu-ibu sekalian, maka akan masuk surga dari pintu mana saja dia menghendaki, ibu-ibu sekalian. Mungkin ada yang bertanya, kok haji nggak termasuk, kok zakat nggak termasuk? Wanita itu lebih ringan, ibu-ibu sekalian, semua ditanggung suaminya. Kalau haji nggak diperbolehkan oleh suaminya, pahala hajinya dapat, suaminya berdosa, ibu-ibu sekalian. Kalau dia sudah wajib, ibu-ibu sekalian. Kalau dia nggak zakat, lalu dia mau berzakat dilarang oleh suaminya, dia sudah pahala zakat dia dapat, lalu suaminya berdosa, ibu-ibu sekalian. Jadi meskipun suaminya itu misalkan tukang mabok, misalkan ada, tapi insya Allah nggak ada, ibu-ibu sekalian, nggak ada di sini, ibu-ibu sekalian. Jadi misalkan ada suami tukang mabok, wanita atau istri bisa masuk surga, ibu-ibu sekalian, kalau tetap taat pada suaminya, ibu sekalian. Taatnya itu ada batasannya, ibu sekalian. Batasannya adalah la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada manusia kalau untuk bermaksiat pada Allah. Jadi kalau untuk bermaksiat kepada Allah kita tidak boleh taat. Suruh beli rokok, taat. Suruh beli nasi uduk, taat. Suruh beli lontong sayur, taat. Suruh beli minuman keras, nggak boleh, ibu sekalian. Beli sono sendiri. Menurut agama itu tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau rokok masih boleh, Bu. Rokok kan makruh, jadi masih boleh, ibu-ibu sekalian. Nah, suruh beli minuman keras sudah tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Tapi ngomongnya juga yang sopan, artinya kita tidak boleh taat kalau sudah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap sholat, kita tetap puasa, insya Allah wanita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga pernah mendengar istrinya Fir'aun, namanya Siti Asia, ibu sekalian. Dia bisa masuk surga padahal suaminya adalah orang yang paling durhaka sedunia, ibu-ibu sekalian. Jadi jangan cuman apalagi cuman tukang mabok, ibu sekalian. Bukan berarti ngebenerin tukang mabok, ibu sekalian. Apalagi cuma suaminya tukang mabok lebih bisa masuk surga, ibu sekalian. Karena Siti Asia, ibu-ibu sekalian, istrinya Fir'aun, orang yang paling durhaka di dunia, ibu-ibu sekalian, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian. Jadi kita konsentrasi untuk wanita itu, konsentrasinya kepada 4. Sholatnya benar, puasanya benar, kemudian menjaga kemaluannya, tidak berzina, dan yang keempat taat pada suaminya, ibu sekalian. Berarti mudah, ibu sekalian, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki 3 syarat, Bu. Jadi agar ibadah bisa diterima oleh Allah ada 3 syarat. Yang pertama beriman, yang kedua ikhlas karena Allah, yang ketiga memiliki ilmu, benar tata cara ibadahnya. Iman, ikhlas, dan memiliki ilmu, ibu sekalian. Memiliki ilmu sehingga ibadahnya benar menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Jadi ketiga hal ini harus kita penuhi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang kafir nyumbang masjid,
Nah, nyumbang masjid sebetulnya nggak boleh. Misalkan nggak tahu, terima aja. Nah, orang kafirnya dapat pahala nggak? Ya nggak dapat, ibu-ibu sekalian. Kenapa nggak dapat? Dia kafir, ibu-ibu sekalian. Ada orang kafir nolong orang, kemudian dia senang membantu orang lain, tidak mendapat pahala dari Allah karena dia kafir, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang mendapatkan pahala dari Allah adalah orang yang beriman. Tapi itu satu syarat, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik dan akan kami balas dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi akan dibalas oleh Allah di dalam ayat ini, wa huwa mu'minun, kalau dia beriman kepada Allah. Jadi ada orang kafir puasa yang nggak dapat pahala, ada orang kafir sholat yang nggak dapat pahala, karena yang dibalas oleh Allah adalah pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa balasan kebaikan, balasan amal soleh dua, ibu-ibu sekalian, di dunia dan di akhirat. Ayatnya adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, kami akan berikan kehidupan yang baik, itu dunia, ibu sekalian. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ternyata ibu sekalian, balasan kebaikan, balasan amal soleh buat orang yang beriman itu dua, ibu sekalian, di dunia dan di akhirat, ibu sekalian. Di dunia kehidupannya baik, jadi nggak ada ceritanya orang yang senang nolong orang hidupnya susah, itu nggak ada, ibu sekalian. Senang nolong orang dia pasti bahagia, ibu-ibu sekalian. Senang membantu orang lain, senang sedekah, pasti rezekinya lebih mudah lagi, ibu sekalian. Karena Allah membalas kebaikan itu dua, di dunia dan di akhirat. Kalau senang bersedekah, senang berinfak, rezekinya makin lancar, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau pelit, berat ngeluarin duit, ibu-ibu sekalian, maka sulit juga rezeki sampai ke orang itu, ibu sekalian. Dia berat ngeluarin buat yang bermanfaat, ya rezeki dari Allah ditahan juga sehingga dia tetap nggak punya duit, ibu-ibu sekalian. Maka usahakan sesulit apapun kita jangan lupa bersedekah, sesulit apapun kita jangan lupa infak, bu. Infak jangan nunggu kaya. Saya mah nanti kalau udah punya mobil baru mau sedekah, ibu sekalian. Punya mobil enggak, sedekah enggak, ibu sekalian. Enggak punya bekal untuk akhirat, ibu sekalian. Ntar saya kalau rumah saya sudah mewah, sudah gedong, baru saya mau nyumbang masjid. Nah, akhirnya rumah gedong enggak punya, kemudian amal soleh nggak punya, ibu sekalian. Maka rugi orang yang seperti ini, nggak punya kebaikan amal untuk akhirat, ibu-ibu sekalian. Jadi yang kita miliki itulah kita sedekahkan, bu. Punya 100.000, bisa sedekah 1.000, bisa sedekah 2.000, bisa sedekah 10.000, dan seterusnya tergantung keikhlasan kita. Punya 1 juta, kita bisa sedekah 100.000, kita bisa sedekah 50.000, bisa sedekah 10.000, terserah keikhlasan kita, ibu sekalian. Jadi misalkan punya cuma 1.000, nah punya 1.000 bisa sedekah nggak, bu? Tetap bisa sedekah 100 rupiah, 500 rupiah, tetap bisa sedekah
meskipun duitnya sedikit, tapi sedekah tetap bisa. Kenapa tetap bisa? Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat, Bu. Jadi sesulit apapun Allah nggak pernah berhenti memberikan nikmat. Nikmat itu tetap ada dan diberikan oleh Allah kepada siapapun, ibu-ibu sekalian. Jadi berapapun kita punya duit, punya 1.000 masih bisa bersedekah, 100 rupiah bisa, 50 rupiah bisa. Akan dikit, kan kecil, jangan lihat dikitnya ibu-ibu sekalian, tetapi beramal sedikit masih lebih bagus daripada nggak beramal sama sekali. Itu nggak beramal, nggak infak, nggak sedekah, itu lebih sedikit daripada infak sedikit, ibu-ibu sekalian. Ya, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi balasan orang yang beriman kalau dia beramal soleh di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat itu berupa pahala dan juga berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah yaitu ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Jadi beriman itu syarat pertama. Ada syarat berikutnya yaitu ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kita ini diperintahkan ibadah dengan ikhlas, harus dengan ikhlas, dan amalan yang ikhlas sajalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beramal niatnya ingin dipuji oleh orang lain, ingin dinilai baik oleh orang lain, ingin dianggap kaya, ingin dianggap hebat, ingin dianggap orang soleh, maka amal itu sia-sia, ibu-ibu sekalian, karena tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ria, orang-orang yang pamer, orang-orang yang ingin mendapat penilaian baik oleh orang lain, di akhirat nanti ibu-ibu sekalian disuruh pergi, ibu-ibu sekalian, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kamu ke tempat orang yang kamu pamer dulu waktu di dunia, karena Allah tidak membalas amalmu sedikit pun, ibu-ibu sekalian. Jadi rugi orang yang sedekah banyak biar dinilai baik, orang yang sedekah banyak biar disebut dermawan. Ikhlas itu amalan hati, orang lain nggak bisa tahu. Jadi orang lain nggak bisa tahu amalan hati, ibu sekalian. Dia mah infak karena ria. Nah itu suudzon, ibu-ibu sekalian. Tahu dari mana orang lihat amalan itu adalah amalan hati, ibu-ibu sekalian. Lalu kalau misalkan infak diumumkan, itu hukumnya boleh-boleh saja, ibu-ibu sekalian. Jadi infak mau diumumkan, mau tidak diumumkan, yang penting kita ikhlas, ibu-ibu sekalian. Jadi urusan diumumkan itu urusan panitia atau urusan pengurus. Urusan kita adalah beramal dengan ikhlas, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau diumumkan boleh, nggak diumumkan juga boleh, ibu sekalian. Tergantung niatnya. Tapi kalau tolong ya saya diumumin biar orang tahu saya kaya, nah itu udah ketahuan, ibu-ibu sekalian. Maka jangan seperti itu, ibu-ibu sekalian. Jadi kita mengharapkan keridhaan Allah. Saya infak, mau diumumin mau enggak terserah, ibu-ibu sekalian. Jadi insya Allah itulah orang yang ikhlas, ibu-ibu sekalian. Dan kita juga enggak boleh suudzon kepada orang yang infak. Dia mah diumumin melulu,
biar terkenal, biar dianggap soleh, biar dianggap baik. Nah, kita nggak tahu hati orang, ibu sekalian. Kalau ada orang ngumumin infak sedekah, berarti kita harus husnuzon. Oh, orang itu baik, orang itu banyak beramalnya, ibu-ibu sekalian. Dengan demikian, suuzon juga dilarang di dalam agama, ibu sekalian. Biasakanlah husnuzon. Husnuzon itu baik sangka, ibu sekalian. Baik sangka, jangan dikit-dikit suuzon, buruk sangka. Dia begini, jangan-jangan begini. Dia begini, jangan-jangan begini. Nah, itu namanya suuzon, ibu sekalian. Suuzon itu bikin hati kita kotor, ibu sekalian. Orang punya amal, kita iri dengki, lalu kita nggak beramal, hanya suuzon saja, ibu-ibu sekalian. Rugi orang yang suuzon atau buruk sangka kepada orang lain, ibu-ibu sekalian. Jadi yang kedua adalah ikhlas. Beramal ikhlas karena Allah. Beramal mengharapkan keridhaan Allah. Orang mau puji atau tidak, saya tetap beramal. Orang mau puji atau tidak, saya tetap sholat, saya tetap sedekah, saya tetap baca Quran. Maka itu insya Allah termasuk orang yang ikhlas, ibu-ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah berilmu, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang beramal harus disertai dengan ilmu. Kalau tidak disertai dengan ilmu, amalnya salah, ibadahnya salah, ibadahnya tidak benar, dan taunya di akhirat, bu. Sekarang nggak tahu ibadah kita ini benar apa enggak, diterima atau tidak, itu nggak tahu. Taunya di akhirat, ibu sekalian. Kalau taunya di akhirat, sudah terlambat, ibu-ibu sekalian. Jadi ibadah harus dibarengi dengan ilmu. Jangankan untuk urusan kebahagiaan akhirat, untuk urusan sepele saja, bu, pakai ilmu. Mau bikin kue bolu harus pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, nggak jadi kue bolu, ibu-ibu sekalian. Mau bikin rumah, ibu sekalian, mau bangun rumah pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, nggak jadi rumah, ibu-ibu sekalian. Kalau untuk urusan dunia yang kecil-kecil saja harus pakai ilmu, maka untuk urusan akhirat juga harus pakai ilmu, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu, ibu-ibu sekalian. Jadi kita pengen bahagia terus nggak ngaji, ya nggak bisa, ibu sekalian. Pengen bahagia akhirat, ya ngaji. Ngaji itu adalah thoriqus sa'adah, jalannya menuju kebahagiaan. Biar kita tahu, oh ini haram, kita tinggalkan. Oh ini diperbolehkan, boleh kita lakukan. Oh ini diperintahkan, perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Oh ini kita jalankan. Nah, dengan kita menuntut ilmu, kita tahu apa yang harus dilakukan, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita beribadah tanpa ilmu, lalu ibadahnya salah, maka menyebabkan kita sholatnya salah, lalu kita tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Misalkan kita sholat, ibu-ibu sekalian, kita sholat tidak tahu kalau sholat itu harus wudunya harus benar, harus suci dari hadas dan najis. Lalu wudhu kita asal-asalan, wudhunya tidak sah, sholatnya ikut tidak sah. Sholat yang tidak sah boro-boro diterima, tidak dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu sekalian. Jadi
Wudu harus betul. Toharoh itu bersuci harus betul. Jadi cara menghilangkan najis harus benar. Kemudian cara mandi wajib harus benar. Cara berwudu harus benar. Lalu kita dalam kondisi suci dari hadas dan najis, lalu kita sholat, ibu-ibu sekalian. Nah, setelah sholat, wudu kita benar, toharoh kita benar. Belum selesai, ibu-ibu sekalian. Sholat itu ada rukun, ada syarat, ibu-ibu sekalian. Rukun sholat diantaranya adalah membaca surat Al-Fatihah. Orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah, ibu-ibu sekalian. Orang yang Al-Fatihahnya salah juga tidak sah, ibu-ibu sekalian. Nah, misalkan dia sholat baca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya tidak salah. Salah itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Diulang-ulang, tiap sholat begitu, tidak membenarkan Al-Fatihahnya. Selama sholat dia nggak sah. Selama nggak sah, tidak dianggap sholat, ibu-ibu sekalian. Berarti orang tersebut sangat rugi, ibu-ibu sekalian. Menyangka dirinya sudah ibadah, ternyata ibadahnya tidak bernilai di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Jadi kita harus pelajari yang wajib buat kita harus lakukan benar caranya, ibu sekalian. Mulailah dari hal-hal sepele, ibu sekalian, untuk kebahagiaan akhirat, ibu sekalian. Wudu yang baik harus tahu, harus benar. Kemudian cara menghilangkan najis harus tahu dan harus benar. Kemudian mandi wajib harus tahu, harus benar, ibu sekalian. Kemudian kita juga tahu syarat sholat, rukun sholat, bacaan-bacaan sholat agar ibadah kita benar, ibu sekalian. Dengan demikian, apabila 3 hal ini terpenuhi, yaitu beriman kepada Allah, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, dan benar ibadahnya, itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya silakan. Iya. Iya. Tahu-tahu lohor aja. Ucapan seperti tadi tidak ikhlas, tetapi bukan berarti sholatnya tidak ikhlas. Bisa saja ucapan seperti tadi ucapan di luar sholat. Nah, ucapan itu menandakan dia sedang tidak ikhlas di luar sholat. Kalau dia memperbaiki lagi, kemudian astagfirullah, kemudian dia sholatnya bisa ikhlas, Bu. Jadi bisa tetap ikhlas, ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi ucapan tadi menandakan ketidakikhlasan. Lalu tidak ikhlasnya di luar sholat, itu bisa diperbaiki dengan astagfirullahaladzim. Lalu dia sholat, nah sholatnya itu udah ikhlas lagi, bisa, ya bisa, ya itu sudah ikhlas, ibu sekalian. Ya silakan. Oh iya, saya juga pakai. Jadi ada ustadz. Ada ustadz nasional lah. Ada ustadz mengatakan, saya sudah membaca 1000 hadis, lalu saya tidak menemukan doa iftitah yang depannya inni wajah tuh. Jadi doa iftitah itu kata dia Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Yang kedua wajah wajhiya lillazi fathara samawati, enggak ada redaksi ininya. Nah, dia sudah baca 1000 kitab hadis. Ternyata ada, ibu sekalian. Jadi ada redaksi di kitab hadis inni wajjahtu. Ya, jadi ada redaksi inni wajjahtu. Jadi membaca doa iftitah diawali dengan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati dan seterusnya, itu ada hadisnya. Ya, itu ada hadisnya. Ya, jadi kebetulan tidak bawa kitabnya.
nama kitabnya juga lupa. Jadi itu ada hadisnya ibu sekalian. Dan ustadz itu pun diprotes oleh orang yang tahu itu ada hadisnya. Ya, jadi itu ada hadisnya. Jadi tinggal diamalkan saja. Iya. Jadi ini doa iftitah itu hukumnya sunnah. Mau baca boleh, mau enggak boleh, tetap sah. Jadi tetap sah. Pilihannya mau Allahumma ba'id baini dan seterusnya boleh, mau wajah tu wajhiyah dan seterusnya boleh, boleh dari ini wajah tu wajhiyah juga boleh. Itu pilihan-pilihan ibu sekalian. Jadi semua itu boleh dan sunnah ibu sekalian, dan sunnah ibu sekalian. Jadi itu ada hadisnya ibu sekalian. Ibu tadi jadi mau nanya. Iya. Iya, iya, berarti itu sudah ikhlas ya. Iya. Iya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surat Al-Fatihah dengan niat semoga kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang soleh seluruhnya, anak-anak kita dijadikan menjadi anak-anak yang soleh maupun solihah. Kita semua dihindarkan oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa amsimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lanal intizama fi jami'il umurid dunyawiyyati wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.